Suamiku menutupi kesalahan putranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bunda? Semoga Allah selalu memberikan kebahagiaan. Aku tak menyalahkan suamiku yang menyayangi dan ingin melindungi putranya. Namun, apakah ini cara yang benar untuk melindungi dan mendidik seorang anak? Aku menikah dengan seorang duda anak satu. Mantan istrinya masih hidup, dan anaknya itu ikut dengan mantan istrinya. Selama 10 tahun aku menikah dengan suamiku, semua baik-baik saja sebelum mantan istrinya itu kembali lagi mengusik rumah tangga kami. Aku dan suamiku sudah memberikan kewajiban hak nafkah kepada putra suamiku itu. Tidak kecil juga jumlahnya menurutku. Namun tak mengapa, selalu kurang saja. Selalu saja mantan istri suamiku itu meminta uang tambahan dengan alasan untuk biaya sekolah dan lain-lain. Aku mengerti betul kalau suamiku mempunyai kewajiban menafkahi putranya. Namun, aku merasa ini bukan kewajiban lagi yang suamiku berikan, tapi sengaja dimanfaatkan oleh mantan istri suamiku itu. Seperti waktu itu, mantan istri suamiku itu meminta uang 15 juta dengan alasan anaknya butuh biaya sekolah, study tour, dan lain-lain. Aku pikir biaya sekolah untuk study tour tidak mungkin sebesar itu. Aku sempat mengingatkan suamiku, namun dia tetap dengan sukarela memberikan uang itu. Padahal selama ini suamiku dilarang untuk bertemu dengan anaknya. Aku tidak tahu alasannya kenapa. Kalau aku menduga sih, mungkin mantan istrinya itu takut kalau anaknya nanti bercerita bahwa uang yang selama ini suamiku berikan banyak untuk kehidupan mereka, bukan untuk kehidupan anak. Padahal suamiku selalu mengatakan bahwa uang yang dia berikan itu untuk kebutuhan anaknya, bukan untuk kebutuhan mantan istrinya itu. Namun aku sih tidak yakin, karena uang bulanannya sudah cukup besar, 5 juta per bulan untuk seorang anak SMA. Kurasa uang segitu sudah cukup, bahkan bisa berlebih. Tapi ini kenapa selalu kurang saja? Aku tidak tahu kenapa begitu. Tak lama setelah diberikan uang 15 juta itu, mantan istrinya membeli motor baru. Aku semakin curiga, jangan-jangan uang yang selama ini dia berikan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan untuk membeli motor baru itu. Tapi suamiku tidak pernah mempercayai ucapanku. Dia selalu berpikir kalau mantan istrinya itu bisa bekerja sendiri untuk memenuhi kebutuhannya dan tidak mungkin memakai uang darinya untuk kesenangannya sendiri. Aku lalu membiarkan semuanya agar aku dan suamiku tidak terus bertengkar karena hal ini. Hari itu ibuku pamit untuk ikut pengajian. Aku tidak ikut karena aku harus menunggu suamiku pulang dan menyiapkan keperluannya. Namun, tak lama setelah kepergian ibuku itu, aku mendengar kabar kalau ibuku kecelakaan ditabrak oleh pengendara motor. Aku sangat syok sekali. Aku segera ke rumah sakit karena ibuku sudah dibawa warga ke rumah sakit. Kondisinya sangat kritis dan memprihatinkan. Ibuku membutuhkan donor darah. Untunglah darahku cocok dengan ibuku. Aku segera mendonorkan darahku agar ibuku bisa selamat. Sampai sekarang belum diketahui siapa yang menabrak ibuku itu, karena orangnya langsung kabur saat kejadian. Tapi ada beberapa saksi yang melihat bahwa yang menabrak ibuku adalah pengendara motor metik, seorang siswa SMA, laki-laki, dan segera kabur karena ketakutan. Aku dan suamiku fokus untuk kesembuhan ibu, jadi belum mengurusi siapa yang menabrak ibuku itu. Setelah 1 minggu lebih ibuku dirawat, akhirnya ibu bisa pulang karena kondisinya sudah semakin baik. Aku dan suamiku lalu berencana akan mencari tahu siapa yang telah menabrak ibu kami. Malam itu, tiba-tiba suamiku menelponku. Dia berkata kalau dia sudah mengetahui siapa yang sudah menabrak ibu. Namun setelah sampai rumah, tiba-tiba suamiku berkata kalau dia lelah dan ingin segera tidur. Bukannya ingin memberitahu siapa yang sudah menabrak ibu, tapi malah ingin cepat-cepat tidur. Dan ketika aku tanya siapa yang menabrak ibu, dia malah marah. Aku bingung sekali. Akhirnya aku mencari tahu sendiri siapa yang sudah melakukan itu. Dari informasi beberapa saksi, aku mendapati bahwa motor yang dipakai adalah motor yang sama dengan motor yang dimiliki oleh mantan istri suamiku. Platnya pun sama, ciri-cirinya juga sama. Jadi yang menabrak adalah anak dari suamiku sendiri. Lalu kenapa suamiku menutupi kesalahan anaknya seperti itu? Aku berkata pada suamiku, "Kamu boleh mas melindungi anakmu, tapi bukan begini caranya.
Kamu malah menutupi kesalahannya dan tidak mengajarkan tanggung jawab padanya. Tentu, jika dia melakukan kesalahan di masa depan, dia akan berpikir bahwa orang tuanya akan selalu melindunginya, dan dia tidak punya rasa tanggung jawab sedikit pun atas kesalahan yang sudah dia perbuat. Apa kamu mau jadi orang tua yang mendidik anak dengan gagal, yang tidak bisa mengajarkan rasa tanggung jawab kepada anak? Apa kamu mau jadi orang tua yang seperti itu? Kamu itu benar-benar keterlaluan, Mas. Kalaupun dari awal aku tahu, Mas, aku tidak akan memenjarakan anakmu itu. Kalau dia mau mengaku dan bertanggung jawab, Mas. Tapi apa yang kamu lakukan? Kamu malah menutupi kesalahannya seperti ini. Kamu gak berpikir panjang ya? Gak ngerti aku sama jalan pikiran kamu, Mas. Kamu hanya memikirkan anakmu, Mas, yang trauma lah, yang apalah. Tapi kamu pernah gak mikirin ibuku yang hampir meninggal gara-gara kelakuan anakmu? Kamu sekarang selalu membela mantan istrimu, Mas. Kamu tidak pernah memikirkan perasaanku. Kamu tidak pernah memikirkan ibuku. Kamu selalu memikirkan mereka. Kamu itu suamiku, Mas. Tapi aku merasa tidak memiliki suami, karena suamiku lebih mementingkan orang lain daripada aku. Aku udah gak tahan, Mas. Aku minta kita pisah aja. Kalau kamu mau kembali sama mantan istrimu, silahkan. Aku gak peduli lagi. Aku akan tetap membawa kasus ini ke jalur hukum. Terima kasih yang sudah menonton. Semoga kalian selalu diberikan kesehatan. Jangan lupa subscribe ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.